Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Zulifah. Saya Dede Rosida. Saya mau nanya, Mama Dede. Saya dengerin. Saya punya anak pertama meninggal dalam kandungan dan 9 bulan dan lahir. Itu termasuk wajib diakekahin apa enggak ya? Yang wajib diakekahkan kalau anak sudah lahir usia 7 hari. Jadi kalau belum dia lahir keburu meninggal, tidak ada kewajiban akekah. Terima kasih. Yang kedua, Mama Dede. Ya. Saya punya anak laki kelas 3 SMP. Saya kepingin banget anak saya tuh masuk pesantren, tapi kayaknya malas-malas begitu, Mama Dede. Saya udah berdoa kepingin menghafal Al-Quran. Kalau kakaknya yang perempuan tuh kan sekolah di An-Najah. Tapi bahasa Arabnya, Al-Qur'annya bagus. Tapi yang adiknya yang laki itu agak-agak males itu. Punten ya, Bu. Walaupun saudara sekandung tidak sama. Karena yang namanya anak, di dalam Al-Quran Allah saja menyampaikan kabar. Anak itu 4 kelas yang pertama. Kata Allah jenis anak, lihat anak kita nih. Kelas yang mana anak kita? Yang pertama kata Allah ada anak yang qurratayun. Sangat menyejukkan pandangan mata. Anda lihat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurratayun waj'alna lil muttaqina imama. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, punya pasangan bagus, gajinya gede, jabatannya, rumahnya, mobilnya hebat, sama orang tua baik, dengan tetangga baik, ibadahnya hebat. Siapa yang pengen punya anak kayak begini ngacung, saya jamin semuanya pengen. Titik. Ternyata ada jenis anak yang kedua. Iya, padahal anak yang kedua laki, kepinginnya saya kan yang laki itu makanya ibu malah lihat yang perempuan. Anak yang kedua jenisnya Anda lihat Al-Kahfi 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Harta kekayaan, anak turunan hanya perhiasan hidup di alam dunia, amal ibadah yang baik yang akan kalian peroleh untuk masa yang akan datang. Ini anak wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, jabatannya tinggi, rumahnya gede, gajinya, mobilnya, sama orang tua sama tetangga dihormati, dihargai, punya kekuasaan, punya wibawa, cuman ibadahnya kurang. Hanya perhiasan di dunia. Titik. 3. Indrama amwaluhu wa auladuhum fitnah. Sesungguhnya harta yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian adalah ujian. At-Taghabun ayat 15. Bu, yang namanya ujian gampang apa susah? Tapi kalau lulus naik. Jangankan kita diuji dengan harta dengan anak, Nabi pun diuji oleh Allah dengan harta dan anak. Lihat Nabi Adam. Nabi Adam orang baik, Siti Hawa orang baik, anaknya yang satu orang Kabil membunuh anaknya, abangnya Habil, gara-gara berebut cewek. Lihat anaknya Nabi Nuh Kan'an, tidak juga naik perahu karena tidak beriman. Itu anak Nabi, anak Rasul Nabi Nuh. Bayangkan. Tapi ada bapaknya jahat, anaknya baik, Azar, tukang bikin patung. Ibrahim, anaknya jadi nabi, jadi rasul. Tapi ada yang bapaknya baik, emaknya baik, anaknya baik. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah punya anak Ishak. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar punya anak Ismail. Jadi ini jenis yang ketiga. Ternyata kata Allah di dalam Al-Quran, anak itu ada jenis yang keempat, musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum waspahu wayaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. At-Taghabun ayat 14. Hei orang yang beriman semua, istri kalian,
anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, maafkan mereka, ampuni mereka. Tuh, ada anak yang benci sama bapaknya, istri yang benci sama suaminya, suami yang benci sama istrinya. Sekarang mana anak saya? Ibu bilang saya pengen anak saya hafal Quran. Siapa orang tua muslim yang tidak ingin anaknya hafal Quran? Betul Bu? Bagaimana caranya? Yang berikan warna kepada seorang anak ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, tontonan dan bacaan. Di keluarga kalau kita pengen anak rajin baca Quran, emaknya dong rajin baca Quran, bapaknya rajin baca Quran. Ini emaknya nonton TV ribut, anak-anak baca Quran, baca Quran. Kira-kira anaknya baca Quran apa kagak? Ibda binafsi, dimulai dengan adik kita, kasih contoh yang baik. Di rumah selalu kita ajarkan baca Quran, bagaimana sholat. Masukin ke sekolah yang islami, berikan lingkungan yang baik, berikan tontonan bacaan yang baik. Anda lihat, lingkungan sangat dominan memberikan warna. Kata ibu, justru anak laki-laki susah banget Bu, itu ujian. Kalau kita punya suami, kalau kita punya anak, semuanya nurut, kita nasihatin dia dengar, langsung mereka melakukannya. Nggak ada tantangan dong, nggak ada ujian, nggak ada pahalanya. Tahu yang Allah berikan kepada kita pahala pekerjaan kita, usaha kita yang maksimal, diiringi doa. Begitu terus berusaha, nasehatin. Barangkali cari ponakan atau tetangga yang ada di pesantren biar nasehati anak kita. Begitu Bu. Jadi ada perjuangan. Kalau ujuk-ujuk diperoleh, nggak ada perjuangan, nggak dapat pahala kita. Di sini pahala kita, perjuangan kita membujuk, mengajak anak kita, merangkul anak kita biar dia masuk pesantren. Amin. Karena tidak semuanya Bu, ada yang dia minta masuk pesantren, ada yang karena temennya, karena sepupunya masuk pesantren dia pengen, ada yang macam-macam. Jadi ibu mohon sama Allah, karena hanya Allah yang muqallibal qulub, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikan hati manusia, balikan hati anak saya biar semakin dekat kepadamu ya Allah. Begitu ya. Amin. Mama Dede, terima kasih banyak. Mangga kembali banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.